Salam semuanya. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dalam program Firman dan Doa. Kita akan terus belajar sampai kapan kita belajar? Kita belajar sampai selama-lamanya. Dan selama kita mengerti segala hal yang tertulis dalam Alkitab, itu yang akan menyelesaikan semua masalah-masalah yang kita hadapi di dunia ini. Karena selama kita di dunia pasti akan ada banyak masalah, pergumulan demi pergumulan. Tetapi jangan khawatir, jangan gelisah, ataupun jangan takut. Semuanya akan terselesaikan dengan ajaib, dengan caranya Tuhan. Ketika kita mengetahui banyak hal tentang yang diajarkan Tuhan, apapun juga masalah itu pasti akan terselesaikan. Kita belajar tentang firman Tuhan di Alkitab adalah buku yang paling luar biasa, buku yang bisa menyelesaikan segala masalah apapun juga. Karena Alkitab semuanya tertulis dengan jelas bahwa Alkitab ini adalah firman Tuhan yang sanggup mengubah keadaan, mengubah kehidupan kita. Perjalanan hidup kita akan indah dan akan luar biasa. Karena apa? Kita berjalan bersama Tuhan. Orang yang berjalan dengan Tuhan, mereka akan tahu tujuannya. Tetapi orang yang tidak pernah berjalan dengan Tuhan, mereka ragu-ragu, tidak percaya kepada Tuhan, maka mereka tidak jelas tujuan hidupnya. Samar-samar. Banyak orang-orang Kristen, mereka hari demi hari yang dilalui dalam kehidupannya, ketika mereka menghadapi masalah demi masalah, apa yang terjadi dalam hidup mereka? Mereka tidak terus belajar berjalan bersama Tuhan, sehingga masa depan mereka tidak jelas. Tetapi saya ingatkan bahwa ketika kita berjalan bersama Tuhan, maka kehidupan kita akan jelas. Dan hari ini kita akan melanjutkan tentang belajar bagaimana kisah atau perjalanan hidup orang-orang yang di Alkitab, atau kehidupan pribadi saya atau teman-teman yang lain, atau hamba-hamba Tuhan atau umat Tuhan yang mengalami berkat Tuhan, yang mengalami keajaiban-keajaiban karena mereka belajar dan belajar. Nah, itu hal yang luar biasa. Nah, hari ini kita akan terus belajar tentang doa. Dan saya akan membahas hari ini tentang kenapa kok berdoa itu menjadi bagian yang sulit dilakukan oleh orang-orang yang percaya atau anak-anak Tuhan. Kemarin saya sudah menyampaikan tentang berapa hal kenapa banyak orang itu mundur, berhenti berdoa. Satu hal karena kesulitan demi kesulitan, masalah demi masalah, akhirnya mereka mundur dari Tuhan, atau iman mereka atau keinginan mereka tidak terjadi. Bertahun-tahun mereka bergumul berdoa, tidak terjadi, dan akhirnya mundur dan jauh daripada Tuhan, atau mereka meninggalkan Tuhan, tidak lagi berdoa, dan tidak terjadi apa-apa. Dan hari ini hal yang paling sulit yang kita pelajari ataupun kita ketahui, bahwa banyak orang berhenti berdoa. Karena apa? Banyak orang berhenti berdoa karena ketika dia berdoa, keadaannya bukan semakin baik, tetapi keadaannya semakin buruk. Itu yang terjadi. Banyak orang ketakutan. Loh, saya berdoa terus menerus, kok apa yang saya doakan, apa yang saya rindukan, harapkan, inginkan, setiap kali saya beriman berdoa, kok keadaannya bukan semakin baik, tetapi keadaannya semakin buruk. Itu yang terjadi dalam kehidupan orang-orang Kristen yang terus berdoa. Tapi kalau kita belajar akan firman Tuhan, ketika mungkin hari ini kita berdoa, keadaannya bukan semakin baik tapi semakin buruk, itu ada sebuah rencana Tuhan yang luar biasa. Kita melihat endingnya, bukan karena kita berdoa terus keadaannya semakin parah, semakin buruk, kita berhenti berdoa. Itu yang salah. Seharusnya ketika kita keadaannya semakin parah, keadaannya semakin tidak baik, seharusnya kita terus-menerus berdoa. Karena apa? Di depan kita sebentar lagi jalan itu akan terbuka. Jalan itu benar-benar akan ada keajaiban-keajaiban yang menanti kita di depan kita. Karena apa? Karena kita tahu bahwa Tuhan akan melakukan segala perkara yang ajaib itu. Tapi banyak orang ketika masalah demi masalah, ketika didoakan
Hal-hal yang luar biasa itu terjadi dalam hidupnya, yaitu ketika berdoa keadaannya semakin buruk, keadaannya semakin parah, dan akhirnya berhenti. Nah, itu yang terjadi. Tapi kita akan belajar hari ini tentang firman Tuhan. Kenapa kok kita ini berdoa keadaannya semakin buruk bukan semakin baik? Nah, firman ini juga menceritakan sebuah kisah. Yang pertama adalah kisah Ayub, yang kedua Daniel. Hari ini kita akan membahas tentang Ayub. Kita belajar tentang Ayub. Ya, kita mempelajari tokoh Alkitab, dua tokoh Alkitab, yaitu Ayub dan Daniel. Oke, saya akan membahas tentang Ayub. Ayub pasal 1. Ini kisah yang luar biasa kehidupan Ayub. Ayub pasal 1 berkata demikian. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor onta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang yang di sebelah timur. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka, masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Perhatikan ayat yang kelima, berkata demikian. Demikianlah yang dilakukan Ayub senantiasa. Setiap hari Ayub itu berdoa. Untuk apa? Untuk anak-anaknya. Karena anak-anaknya dia pikir berpesta pora akan seolah-olah nanti di dalam pesta pora itu akan melakukan hal-hal perbuatan-perbuatan jahat. Pikirnya Ayub seperti itu. Ini adalah hal yang luar biasa. Ketika Ayub berdoa buat keluarganya, karena keluarganya mungkin tidak baik dan sebagainya, apa akibat yang dilakukan Ayub? Bahwa Ayub itu berdoa setiap hari, berdoa senantiasa. Ayat 5 berkata, demikianlah yang dilakukan Ayub senantiasa. Itu menandakan bahwa Ayub itu berdoa terus menerus. Ayub itu berdoa senantiasa untuk keluarganya. Tapi apa yang terjadi ketika Ayub berdoa? Ayat selanjutnya dan seterusnya saya tidak akan baca, tapi kita akan terus belajar terus. Silahkan umat Tuhan, jemaat Tuhan boleh membacanya. Nah, itu apa yang terjadi? Ketika Ayub berdoa senantiasa atau terus menerus, yang terjadi adalah hal-hal yang luar biasa merusak kehidupannya. Keadaannya bukan semakin baik, tetapi semakin buruk. Semua keluarganya hilang, harta bendanya hilang. Bahkan dia mengalami yang namanya sakit penyakit. Dalam tubuhnya semuanya borok. Itu yang terjadi. Itu Ayub berdoa. Mungkin hari ini kita berdoa, keadaan kita bukan semakin baik, tapi semakin buruk. Kita mungkin berdoa untuk keluarga kita bukan semakin baik, tapi semakin buruk. Itu yang terjadi. Ayub juga mengalami hal sama. Ayub ketika dia berdoa untuk keluarganya, untuk anak-anaknya, keadaannya bukan semakin baik, tetapi semakin buruk. Apa yang terjadi? Semuanya hilang. Ini yang terjadi. Apa yang kita bisa pelajari? Bahwa ketika kita berdoa, seolah-olah keadaannya itu tidak baik, buruk. Tetapi dia sebagai orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang setia, orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang tekun. Dia tidak akan mundur. Ketika keadaannya parah, dia tidak akan berhenti. Dia terus datang kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Keajaiban demi keajaiban terjadi dalam hidupnya. Tuhan merubah kehidupannya, membalikan keadaan Ayub ketika dia berdoa terus menerus. Semuanya hilang, semuanya sudah habis. Tuhan memulihkan keadaan.
seolah-olah keadaannya parah, tapi Tuhan luar biasa merubah keadaan Ayub. Ketika habis-habisan, dia diberkati Tuhan 2 kali lipat. Ini hal yang luar biasa. Jangan kita menyerah ketika kita berdoa untuk hal-hal yang mungkin buat keluarga kita, buat saudara kita, buat usaha kita, buat pekerjaan kita, buat apapun yang terjadi masa depan kita. Ketika kita berdoa kok tidak terjadi, bahkan ketika kita berdoa keadaannya semakin parah. Belajarlah dari Ayub, tetap setia, tekun. Mungkin Ayub mengalami hal yang parah daripada kita, dan Ayub dipulihkan. Keadaan saudara semuanya juga akan dipulihkan Tuhan. Percayalah, hari ini kita belajar bahwa Tuhan akan memulihkan kehidupan kita. Kita belajar dari Ayub. Dan saya nanti akan bicara tentang Daniel. Daniel sama, ketika dia berdoa, keadaannya bukan semakin baik tetapi semakin buruk. Ini yang terjadi dalam kehidupan Ayub. Inilah doa yang seharusnya kita belajar bahwa Alkitab selalu ada jalan keluarnya. Sebagai anak-anak Tuhan yang terus belajar, belajarlah terus umat Tuhan, belajarlah untuk cerdas, ya, belajarlah untuk terus mengikuti apa yang dikatakan firman Tuhan. Ketika kita berjalan bersama Tuhan terus menerus dan Alkitab ini kita pelajari, maka kita akan menemukan rahasia-rahasia yang luar biasa dari firman Tuhan yang hidup. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Pada hari ini kami percaya Tuhan terus bekerja dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati bangsa kami. Bangsa kami adalah bangsa yang luar biasa, bahwa banyak hamba-hambamu, banyak orang-orang yang terus berdoa buat bangsa ini Tuhan. Dan kami percaya bangsa ini ada dalam perlindungan Tuhan. Ketika mereka berdoa, mungkin keadaannya bukan semakin baik, tetapi semakin buruk. Tapi kami percaya, kami tidak akan pernah berhenti untuk berdoa buat bangsa ini Tuhan. Dan kami akan melihat bahwa Tuhan membalikkan keadaan atas bangsa ini. Tuhan menyatakan keajaiban buat bangsa ini. Kami memberkati gereja-gerejamu Tuhan, supaya gereja-gerejamu juga pun mengajarkan hal yang benar tentang firman Tuhan, bahwa mereka juga harus mengandalkan Tuhan. Mereka akan terus berdoa untuk terus menjangkau jiwa-jiwa. Dan hari ini kami berdoa buat umat-Mu Tuhan, perlengkapi mereka menjadi umat yang benar-benar memiliki kuasa Tuhan, keajaiban-keajaiban menjadi bagian mereka, sehingga mereka tidak mundur, sehingga mereka tidak lari daripada Tuhan, tidak mengandalkan Tuhan lagi, tetapi mengandalkan keinginan-keinginan duniawi, keinginan-keinginan mereka sendiri Tuhan. Karena mereka, ketika mereka berdoa tidak terjawab doanya, mereka putus asa, mereka berhenti untuk mencari Tuhan. Kami percaya Engkau terus berikan roh doa buat umat-Mu hari-hari ini Tuhan. Roh doa yang terus melingkupi atas generasi ini, roh doa yang melingkupi atas anak-anak Tuhan di Indonesia ini Tuhan, sehingga kami tahu lawatan Tuhan terjadi di mana-mana. Biarlah firman-Mu lah yang terus akan menjadi firman yang akan mengajari kami sebagai seorang murid. Ajari setiap hamba-hamba-Mu Tuhan, ajari setiap umat-Mu Tuhan untuk menjadi murid yang suka belajar akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan hari ini yang mengalami pergumulan, Tuhan jamah, Tuhan bebaskan, Tuhan selamatkan dari setiap pergumulan demi pergumulan, diselesaikan Tuhan. Balikkan keadaan mereka, berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, hari ini kita telah belajar akan firman Tuhan. Kita belajar tentang kehidupan, tentang Ayub, dan kita akan terus belajar. Dan hari ini bagian pertama kita belajar tentang Ayub, bagaimana ketika dia berdoa keadaannya bukan semakin baik tetapi semakin buruk, dan akhirnya endingnya Tuhan membalikan keadaan, memberkati dia dengan luar biasa. Sama, nanti bagian yang kedua saya akan sampaikan tentang Daniel. Daniel juga sama, ketika dia berdoa keadaannya bukan semakin baik tetapi semakin buruk, tapi keajaiban-keajaiban terjadi dalam kehidupannya.
teruslah menjadi jemaat yang belajar dan belajar, karena ketika kita belajar banyak keuntungan demi keuntungan. Kita akan menikmati berkat Tuhan, kita akan menikmati rahasia-rahasia Tuhan yang dibukakan. Saya rindu jemaat Tuhan itu cerdas-cerdas, belajar sendiri, mengalami firman Tuhan, mengalami Tuhan sendiri, sehingga Tuhan sendirilah yang akan terus menjadi bagian dalam hidup umat Tuhan, sehingga mereka menikmati berkat Tuhan. Perjalanan dengan Tuhan itu membutuhkan proses yang panjang, pengalaman pribadi dengan Tuhan, bukan kata orang. Banyak sekarang orang-orang berkata, kata ini, kita harus mengikuti ini, ada metode ini. Dan pengalaman-pengalaman itu seseorang tidak bisa dijadikan doktrin. Pengalaman seseorang itu tidak bisa dijadikan pedoman ketika kita mengikutinya. Tidak, pengalaman kita ini pribadi dengan Tuhan. Ada yang mengajarkan ini, ada yang mengajarkan ini, menggunakan itu. Kita ikut-ikutan seperti itu. Pengalaman mereka ngomong seperti ini, seperti itu, pengalaman mereka dengan Tuhan. Tetapi kita ini punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Jalan kita ini dengan Tuhan punya pengalaman sendiri. Dan itu bukan jadi doktrin. Kita belajar untuk lebih mengenal Tuhan. Nanti kita akan terus belajar firman Tuhan, bahwa firman Tuhan ini luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati. God bless you.